Paham ini rumah tenan. Sehingga nggak perlu lagi ada polemik dengan asumsi nak bismillah gak dihitung Fatihah. Karena kadung diarani pitu, niku wonten sing ngitung ihdinas siratal mustaqim dihitung ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7. Cara kula polemik ini dihentikan. Asumsi itu hentikan. Sudah ada begitu. Meskipun ada takbirnya dari kitab-kitab dulu, sudah ada begitu. Karena Arab Saudi niku wajibah pentasihnya itu didukung 800 ulama ahli Quran, ahli qiraat. Ahli qiraat niku sepakat menulis bismillah fil Fatihah sudah mulai nomor 1. Paham ya? Kemudian orang-orang haji yang Syafi'iyah itu sering tanya sama saya, Gus, itu orang-orang Arab itu kalau baca Quran tidak baca apa? Bismillah. Untuk Fatihah itu asumsinya tetap baca. Biasanya ada dihibur, dia moco tapi lontong kira kerungu. Kulo pun tengguri nih Gus. Ya kulo pun tengguri pun juga aja tinggi sudah tetap apa boten. Ya gampang kan apa keraku ngopo tak. Nah, ini cangkem melek aja. Ya gampang kan apa ketemprak kerungu asumsinya berarti nopo? Wah, malah pulau kita salah. Artinya gini ya, konsensusnya Arab Saudi yang harus ditunduki sudah juga harus tunduk karena keputusan Arab Saudi yang didukung ulama seluruh dunia itu untuk Fatihah, Bismillah tertulis nomor. Mulane tenggene kiro asap, tenggene perkhilafan tengkiro asap. Ini ku ngeten sampeyan kula terangno masalah posisi Bismillah. Adat dari ulama-ulama sab'ah sendiri dulu itu memang semua surat itu dijadikan satu. Sehingga mereka kalau punya tradisi khatam biasa mawon, misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsillahu Allahu akbar. Ya langsung saja setelah baca takbir langsung diteruskan ayat nomor surat berikutnya. Asumsinya adalah banyak potongan-potongan surat yang penjelasannya itu di surat kemudian, sehingga dianggap surat-surat di Quran itu dianggap sah. Bahkan ada ulama yang mengatakan baroah tidak ditulis Bismillah itu karena bagian dari surat An. Selama ini yang paling populer kan Bismillah itu nazalat birrahmah. Bismillah itu kan rahmat. Sementara baroah itu ayat perang surat perang. Mulane ora pas Bismillah sing rahmat jejeran ambek surat sing penuh dengan isu perang. Tapi kalau alasannya demikian terbantah. Jadi Bismillah diwajang surat rahmat. Maknanya roh itu bledek. Bismillah diwajang idzatil ardu maknanya gempa atau kiamat. Bismillah diwajang ning Al-Qur'an maknanya prahara napa? Kiamat. Ruwet sampean tambah ngeki alasan tambah napa? Mulai daripada sampean untuk ora bidangnya dan ruwet tanduk. Soalnya dengan khotos mani, rasul kusmani ora tulis napa? Bismillah malaman. Wis kabeh goblok menitan muni anu. Ya daripada sampean goblok pinter malah dibantah. Misale goblok pinter, Bismillah nazalat birrahmah wal baro'an nazalat bisa. Dibantah sampai surat Ra'd maknane blek. Surat Zilzalah maknane napa? Prahara napa? Ya, Al-Qari'ah itu menan wailun cilaka sira iku liru madan enten pirang-pirang. Tok tetep ngangge napa? Makanya ulama-ulama sab'ah yang baca Bismillah digandengkan dengan surat itu juga banyak yang tentang ada begitu. Makanya ulama-ulama sebagian itu anti waslu Bismillah di surah karena takut kadang gagal. Bismillahirrahmanirrahim wailun ar-rahim kang akeh walase wailun cilaka sira. Makanya ini cerita. Makanya kadang-kadang wong Arab ku ora bener. Sampai nanduk tartilane sudah midi kan anggere surat mandek. Ya ora ngomong bismillah ora mandek, langsung maca surat meneh. Kadang manut kok dene kok ora maknane. Rahmanir Rahim wallasate dunya akhirat wailun. Nah, tapi wong Jawa kan gak paham. Gak paham maknane ya ora roh kan. Pokoke roh wong Arab wae maca Quran juga maca bis. Kok sadar aneh ndek maksudnya. Jadi wong Indo aneh dene aneh sing nyual jadi paham ya. Mergo napa maknane kan kadul. Bismillahirrahmanirrahim kang akeh welase sambung wail. Wail maknane cilaka men cilaka di.
Itu khas. Jadi ulama Quran piyambak itu sepakat Bismillah selain di Fatihah dan selain di surat namun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya waqtuni muslimin. Itu semuanya hanya lil fasli, hanya apa? Lil fasli untuk pemisah. Kalau syukur kalian pangeran, ternyata Quran Arab Saudi yang jadi standar seluruh dunia, meskipun korek-koreknya tidak mau baca, sudah coba orang moco komedi, tetap di mushafnya gitu. Sampai geremeng-geremeng lah, pokoknya penting apa? Gitu. Ini penting sekali, tapi ya itu tadi, tetap jangan anggap bagian hidungan Quran. Karena selain di Bismillah Fatihah dan yang di wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Quran. Kenapa Fatihah dihitung minal matan? Ya, ini ada ulama macam-macam. Ada yang mengatakan karena Fatihah itu diulang-ulang 2 kali. Dan sing rokaatnya patang rokaat. Tak betul 2 kali, tapi nopo. Soalnya repot. Soalnya mulane ulama niku nak kadung nebak malah salah. Mulane kadang ngadung muni wa alam perkara ne barang nak ana alasane malah kadang napa? Iku lho wong cerita pas ngaji sore kula cerita. Imam Asim, kalau ngaji sira cerita. Imam Asim itu termasuk imam qiraah, imam qiraah yang sering melakukan tahmis, menghamzahkan yang hamzah. Jadi kalau baca yastahzi'un, Allah yastahzi'un, tetap pakai hamzah. Ketika ulama lain misalnya ada yang baca yastahzi'un atau tambah hamzah yastahzi yu'minun ya dibaca yu'minun, tidak yu'minun, paham ya? Artinya beliau sering menghamzahkan. Tapi waktu mantan beberapa konteks dalam kalimat beliau juga ibdal. Misalnya ketika ulama lain kufan dia kufuan. Ketika ulama lain wuz'an dia wuz'an. Jadi mengibdalkan juga sering, mengibdalkan juga banyak sekali, kayak wuz'an, kayak kufuan dan sebagainya. Dan ini kalau cerita, alasannya juga itu. Ketika disebut alasan, malah ruwet. Tapi nak alasannya sunatan mutabah, semuanya di sini ngoten, sana sih ngoten, itu pun datang gini ulumul Quran ini ngoten, kata-kata ini. Jadi kasus Fatihah darah ini umur kitab. Ini kalau cerita nih, Fatihah darah ini apa? Nak tiang pokoknya bingung tenang. Umur kitab ini dijarah ini semua kandungan Quran disimpan teng apa? Wong pokoknya itu darah ini asuh haram, celeng. Haram, nyolong haram. Itu rawan yang Fatihah. Hukum-hukum fikih apa? Namun tauhid sebenarnya cocok. Cara wong tauhid apa? Tema kabeh Quran. Iku urusan sifat Allah Taala. Mergo sing duwe Quran iku Allah. Lakone napa? Allah. Lha iku ana Fatihah. Lho Fatihah wis 6 ayat. Niku ijek diringkes meneh ning ngene bismillah kan kalon bismillah. Jadi kaya Bismillahirrahmanirrahim 19 surat. Boleh bismillah kalau surat sampai percaya anak saya yang dewa bismillahirrahmanirrahim sama nopo terus dimitos malaikat ngerokok ini nopo kok alihah disata nopo sini so ngalah no malaikat songolah sing duwe jimat nopo bismillahirrahmanirrahim bismillah songo tahu tak itu makanya songo aku lama darah songo lagi sin mem alif lam alif lam ro terus alif lam ro double kan begitu ya kurang kita mau berarti roh dan rahman tuh pokoknya ketika satu itu dihitung kali terus bismillahirrahmanirrahim yang pun ngoten itu jadi ringkes meneh tenggene bae dong wis gak trimo bismillah potong orang jadi kurang ringkes dihitung dino bahan itu wonten Firosul harfi, nah dengan istilah Firosul harfi, itu jadi ringkas tenguk toib enti, titik singkatan sama nuktotil wujud, nuktotil wujud. Jadi bab tenggene Bismillah, niku disukani suratul ya, sing singkatane bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Bi sebab ingsun Allah kana dadi wujud apa makana. Sebab aku
tok barang wujud dadi wujud wa bi yakunu mayakunu lan sebab aku barang sing ape wujud dadi napa wujud. Nak ngono Quran kuat berarti singkatan sangka bi kana makana wa bi yakunu napa. Semono ulama tafsir semono mergo intine dadi napa tafsir. Pelonat dikumpul terus mereka akibatnya napa. Tapi ulama tafsir di wonten bener. Ada sebenarnya sendiri, kalau sudah meneliti di semua Quran. Saya dulu ketika ngaji Imriti, itu dulu ya paham tapi kayak pahamnya umumnya orang. Yang disebut Fahus Ribat makna domiris. Ketika Bismillah itu ditandai dengan titik, niku kiai-kiai sak Indonesia termasuk sak dunia, nak gawe domir sak niku ngangge apa? Titik. Titik niku maknane domir napa? Jadi itu domir sing marjae teng Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini disebut fa'us syribat makna domir sani. Wong sing tauhide wis kuat, iku mesti ilinge mut domir sing marjae teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ini memang kelihatan sekali nak kabeh Quran dikumpul teng Fatihah. Fatihah dikumpul teng Bismillah. Bismillah dikumpul teng nuktoh teng titik sing dianggap titik sangka eksistensi awal wujud. Ini ku wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Iku ceritane politik pula iki. Tapi nak dari ulama-ulama sing ahli fikih ora iso. Oh, kalau dene Fatihah udah jinduk iki, Fatihah Iqra dhisik napa? Iqra. Semantu bantah. Kalau tak cerita ini cerita ulumul Quran. Kalau kadang dihubungi yang ke ulama-ulama, kelirulah ada alasan sangat masuk akal. Jadi banyak ulama yang meyakini awalul Quran sing nazalan Fatihah. Bukan Iqra. Padahal ulama ini yang populer kan yang pertama dulu nopo Iqra 5 ayat. Hanya sampai alamat insan malam nopo. Setelah itu ya igal mudah. Alasannya masuk akal. Kanjeng Nabi ku sedurunge badhe turuni Iqra ya igal mudah dirurah. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka naqab fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun taksir wa rabbika tasbih. Nek kadang ulama yo sing lugu yo ketok klirune. Ngeten maksudnya lugu. Kiai-kiai sing meyakini pertama turun ku Iqra, kemudian ya ayyuhal mudaththir namanane nih. Wa thiyabaka lan ing lambi sira fatahhir mongko sesuci sira. Iku sesuci kon nganggo salat. Paham ya? Sesuci dengan apa? Padahal sholat Nabi mulai bisik nganti saya itu mesti nganggo apa? Fatihah. Nah kalau Fatihah itu orang sih, ya bukan nakal ada alasan maksudnya kan ya orang mana sih? Kalau nak darah lama gue, itu benar benar. Kalau dulu tidak pernah percaya, karena semua hadis sahih mengatakan awal mana jalan itu Iqra, terus semua apa? Mudah. Tapi ini dipatahkan oleh sebuah teori. Maknanya wajib bakal matahari di sholat. Padahal syarat saya sholat buat apa? Nak ngono Fatihah itu sholat sih, paham ya? Untuk alasan. Nak ngono Fatihah itu sholat apa? Lalu mulai dia umur, pokoknya ngono sih. Pokoknya penting ngono. Mosok beli induk umur mbok, mosok mbok be anake dhisik apa? Wali kalau tambah seneng sinau, nganti saiki sering tuku kitab iki sing ngono seneng lho, petualangan ulama kan apa? Sama nopo mak kayak gampang. Ora repot sinau bareng. Sing kelar tuku ora iso maca. Sing iso maca kadang ya iso tuku ora iso maca kuwi mah. Ora perlu kula ngomong sing larat di motor kadang ya larat ora kelar tuku, ya ora iso. Ada sing juga lumayan kok noten iso maca. Sing larat wis iso maca. Mana parah. Pulau dengan itu motor. Masih normal, nopo. Saya itu dulu sangat yakin, seyakin-yakinnya. Kalau yang pertama turun jadi Iqra ya sudah. Tapi semenjak baca beberapa kitab yang di dunia orang nama kecil nggak ada. Nggak kira orang itu mau dipakai. Akhirnya saya ini jadi setengah yakin. Jangan Fatihah. Alasan kedua sederhana, ulama yang mengatakan ayat kedua ya ayat mudaththir, itu nak nafsiri wa siyaga kafator itu sholat, itu udah dia kadang ngomong apa? Randi sudah ini gue sholat, lah padahal itu gagalkan sholat, syarat saya mau sholat, lah nak Fatihah turun,
di nama tahu iya. Wah. Sekolah itu yang dengan sinau ya. Kalau sampai sekarang mungkin termasuk anak muda yang khatam ya dulu. Sinau khatam sinau. Karena saya meskipun 4 juz itu kan tidak ada problem bacanya tadi kan. Kalau ini mulai tanggal ini kita hadus bineman. Kalau tanggal 12 Juni, 20 Juni. 20 Juni kemarin saya sinau kitab sanad kiro asal sanad ya, mulai yang sanad kiro asal yarjiul amru sampai yurjaul amru sampai rasul kalimat furusul kalimat itu tanggal kemarin itu kemarin tuh khatam berarti hanya berapa hari sinau sanadnya maksudnya ya padahal semua kenapa kira-kira sinau ini orang tahu khatam namanya boleh mujud halaman orang maknanya separuh baru romanane ora roh siatul kalame kait mengkai meriang tenan napa suwe sampean tampa mateng enak terang bener iki tenan Fatihah itu kadung darah kumpul kitab induk napa kalau darah induk itu harus lahir dulu sudah itu diperkuat pertama Nabi dari Nabi tetap dikene sholat jadi itu sholatul laili kali rakaat sholatul nahar kali rakaat dan itu perangkatnya mesti melibat nono. Sehingga ulama mengatakan semuanya Fatihah itu semuanya dengar. Bukti caranya turun semuanya dengar. Lalu sampai saat ini ulama letak Fatihah itu benar. Sama dulu dengan tafsir jalan. Fatihah nazalat marotan di Makkah, wa marotan di Madinah. Orang ulama yang ngomong ya rada bingung musuh ini. Marotan maksudnya separuh muka, separuh nih. Saking dulu bingung tenang tapi itu 3 kilo terus tenang. Lu selama bingung tenang, semuanya kalau selama bingung tenang terus. Orang-orang ada tahu apa? Mau aneh-aneh, bingung sengaja uang lu. Kalau lama-lama macam kita telah tapi nak sekitar bingung semua tertarik bro. Mendingan sing maroten, sing Mekah tahu diturunno sempurna, dibaleni neh ning apa? Medina, jadi lumayan, habis parunan baru. Kalau jadi maksudnya paruh itu orang terus tenang, papat sih. Wah itu lama bingung, tenang itu tenang sebenarnya. Ketor potongan pendapat jarak, ambil asal ngomong kan tetap ngomong. Nah, terus kemudian karena Fatihah itu begitu sakral, disebut khusus Sapan Minal Masani, terus banyak amalan-amalan tentang Fatihah. Termasuk pulau sering lampai sanad pulau sangin bapak sangin Hamid Pasuruan pulau nanti janji sering mau Fatihah 100 kali. Itu karena di hadis-hadis doa meskipun doa itu banyak fadilahnya bahwa Fatihah. Bahkan pulau mau jauh ini tabloid itu kelar warna nanti sudah ngono itu baru kayak sering baca apa Fatihah. Itu dulu. Nanti artis mulai gaya-gaya sering mengidentikan atau mengsanatkan dia ini faktor motor apa? Nah tadi dibaca itu santri merasa ini ngalim Fatihah kan pasar nah itu kan spesifik jadi pasar artinya keramat Fatihah itu bernasib angan-angan pasaran tahu keramat apa jadi kadang penyakitnya santri itu semakin aneh semakin tertarik karena Fatihah pun pasar enak fisik kan mulai dijenengan jauh-jauh semua kan tambah menarik tambah apa? Pulau itu bukan sependapat. Pulau meskipun pondok salah mulai ngaji enak urusan bukan. Jadi misalnya saya baca Fatihah 100 kali ya fisik itu sekali. Ya 1 banding 1000. Ya 1000 kali banding apa? Jangan kebalik karena nuruti aneh. Ini penyakit desa. Ini harus tobat. Jangan karena ijazah sampean khusus. Biasanya santri itu bangga ini ijazah khusus santri wong duwe. Orang wong duwe cara ilmu hadis ini syah, barang sing ora umum. Orang umum itu tidak. Kualitas hadis yang baik itu yang mutawatir, yang populer. Nah pondok lho, orang berhubung ijazah mau aku tok berarti kebodohan gue tok. Jadi sebetulnya khusus itu dalam ilmu Quran, ilmu hadis tidak punya kelebihan. Karena syarat diakui harus mutawat. Jadi baik yang umum saja kalau dalam masalah gitu.
Buktinya kalau kalian tadi dulu orang tahu jadi korban untuk ijazah khusus. Kak wani ini ijazah itu. Tak aku yang khusus mengeluku muang-muang pada sering ijazah apa? Kok bodoh. Jadi kalau dalam ilmu hadis, meskipun sahih kalau tidak mutawatir disebut hadis ahadi, hadis ijazah itu untuk menjadi hujjah itu diperdebatkan ulama. Rata-rata ulama mengatakan jangan dulu, kecuali ada hadis, ada pengumuman. Jadi kalau untuk ilmu itu baik yang mutawatir, yang khusus jangan karena rawan salah. Khusus itu rawan apa? Paham ya? Jadi kalau masalah ilmu baik yang mutawatir atau yang sudah populer. Pun kalau balik yang Fatihah. Terus Kanjeng Nabi suatu saat itu tindakan saking luar masjid ini yang sangat Fatihah. Ada seseorang yang sholatnya karet, tapi Nabi menjadi yang ini seni. Wong yang melanggar aturan malah sekarang. Cuma kok nak metu ke masjid tak ijazah. Ibu aku duwe surat, sing orang Nabi jika izin tidak masuk tak. Lalu aku sudah boleh bawa. Lanjut tahu Nabi Yunus. Bareng pada jamaah yang ini barengan Nabi kita tenangan pada guntur dalam Nabi pinggir masjid. Bareng pada guntur dekat. Ya Rasulullah, katanya jenengan pada jamaah kalau tidak ijazah. Sama Nabi dijadi Fatihah. Semenjak itu terus Fatihah menjadi begitu populer. Dan apalagi mazhab kita kayak mazhab Syafi'i itu mewajibkan Fatihah fi kulli rakaatin. Sehingga mazhab Syafi'i lah yang bisa menopang mazhab kalau Fatihah itu ada sebelum Iqra dan sebelum ya Allah. Itu beda dengan mazhab Hanafi. Dari awal Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan Fatihah. Pokoknya sholat itu yang penting maca Quran. Alasannya Abu Hanifah, awal sholat sebelum sholatnya kayak begini, itu yang penting maca Quran. Itu fakru mata ya cara bilang. Kalau itu tidak harus Fatihah, tidak harus apa. Dan tapi mazhab Abu Hanifah yang bingung dong. Nak sawise Iqra sawise mudasir wong kon sholat, sementara bentuk era Fatihah ya apa? Malah kawan malah bingung dong. Artinya gini. Kan tadi wasiat berapa tohir nak kue sholat pakaian penting suci, sholat mesti melibatkan Fatihah. Dalam logika Syafi'i kan itu Fatihah. Kalau dalam logika Abu Hanifah yang penting Quran, berarti yang tidak Iqra, yang tidak mudasir. Malah kebingungan begitu boleh mana apa? Mana cara buat satu mazhab Syafi'i lah daripada boleh surat dia yang nggak ketemu. Pokoknya Fatihah lah yang penting apa? Ketemu. Apalagi istilah-istilah di Fatihah redaksinya pakai fi'il madi. Mat, kowe tahu tak kei Fatihah, wis tak kei walakot atena. Kowe wis tak kei, wis tau dhewe. Wis kan. Nah, orang Fatihah itu ono di sini. Pengeran ngomongno niku aku ngomongno wise, ora turu nek sampe wis. Jadi mulai ulama sing pinter-pinter lah ora usul aku di Fatihah ngono nek iki jadi surat populer tapi rasa sebagai usul. Ngerti orang cerita, mak gue itu tak kei. Malah itu penuh misteri. Jadi barang ada di bintang penuh apa? Wanita ini orang gue itu bawa sinar ada di usul. Ada di usul pakai saya dengan tahu gue. Ini kena enter. Walau untuk usul kalau keterangan gue kenapa? Usul tidak enter. Paham ya? Sampai kita boleh juga soal juga untuk sholat untuk sholat boleh boleh irah. Kau tak sholat dari dulu tahu atau? Nama itu Allah sudah disukai sama karena sering berikan Fatihah jadi apa? Kayak gue itu nak sholat gimana apa? Ya memang begitu. Mak Fatihah itu sejarah betul. Bahkan saya Muhammad Alawi itu ngarang di Abu Abi Faras. Itu majiannya surat Quran paling diulang-ulang gitu apa? Fatihah. Bahkan saya punya sanad doa khusus Fatihah. Memang luar biasa betul. Nanti saat ini jadi amalan, tapi gini malah aneh santri itu kadang tidak bangga ngamal Fatihah mergo pasaran. Itu ngamal apa? Jadi bulan rasa cocok. Ya oke lah amalkan, tapi frekuensinya jangan melebihi Fatihah. Fatihah ini pola ta'ala kok bisa ini pola manusia, apa? Itu sadar, no?